Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk memaparkan aksi nyata modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Saya Yusalfida Andika, yang mengajar di SD Negeri 5 Mandau, calon guru penggerak angkatan 6 dari Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Perkenalkan, beliau berdua adalah fasilitator saya, Bapak Eri Arisna Nasution, dan pengajar praktik yaitu Ibu Indriani. Berikut adalah rancangan tindakan untuk aksi nyata saya. Yang pertama, latar belakang. Murid tidak suka peraturan karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran, maka akan mendapat hukuman dan cenderung akan mempermalukan dirinya. Selanjutnya, tujuan aksi nyata. Yang pertama, menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. Yang kedua, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebijakan universal. Tolak ukur aksi nyata saya adalah yang pertama yaitu terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan oleh guru dan siswa. Yang kedua, siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Selanjutnya yaitu lini masa tindakan atau langkah-langkah tindakan yang akan dilakukan, yaitu yang pertama, menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru. Yang kedua, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif atau keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Yang ketiga yaitu berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Yang keempat, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Dukungan yang dibutuhkan yaitu yang pertama, dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Yang kedua, sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Yang ketiga, orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Berikut ini merupakan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang ibu-ibu yang luar biasa hebat. Selamat siang, Bu. Semoga kita tetap sehat selalu. Puji syukur kehadirat Allah yang mana kita telah diberikan kesehatan dan kesempatan pada siang ini untuk berkumpul dalam rangka aksi nyata calon guru penggerak angkatan 6, yaitu saya sendiri Yusalfida Andika, calon guru penggerak angkatan 6 dari Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Tepuk tangan. Kecamatan Mandau. Baik, saya menyampaikan materi saya itu tentang budaya positif yang akan kita laksanakan di sekolah kita, yang saya dapat di pembelajaran di pendidikan calon guru penggerak. Baiklah, di sini aksi nyata saya yaitu tentang budaya positif. Yang dimaksud di sini yaitu budaya positif adalah merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di kelas dan di sekolah. Maksudnya di sini kegiatan hal-hal apa saja yang akan kita lakukan di sekolah maupun di kelas itu adalah budaya positif kita. Yang itu yang akan kita terapkan di sekolah kita dengan anak didik kita. Dalam pembentukan budaya positif di sekolah, kita harus menerapkan disiplin dahulu. Kalau udah disiplin kita terapkan,
budaya positif insya Allah akan terlaksana. Apa saja budaya positif itu yang kita terapkan, yaitu ada 5, yaitu kita mulai dengan senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Senyum ini kita menyapa anak dengan senyuman. Pas anak datang ke sekolah, kita sambut dengan senyum, kita sapa, apa kabar anak? Kita tegur dengan senyuman. Begitu juga sopan dan santun anak kita di dalam lingkungan sekolah. Next. Di sini sebelum kita menerapkan budaya positif, guru ditempatkan pada 5 posisi kontrol, yaitu penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kalau sedapat mungkin kita sebagai guru, di sini kita udah sampai di bagian teman, alhamdulillah. Apalagi kalau udah sampai pada manajer. Yang penghukum di sini maksudnya pemantau dari 5 kontrol konsekuensi. Di sini konsekuensi aturan yang diberikan oleh guru kepada siswa. Misalnya ada siswa yang tidak mengerjakan tugas, kita akan menambah jam pelajarannya. Berarti itu hukuman bagi anak. Konsekuensi kita, aturan-aturan yang ada kita di sekolah dan di kelas. Selanjutnya yaitu posisi manajer. Nah, biasanya manajer ini yang ideal untuk guru-guru biasanya ya, Bapak Ibu. Manajer itu posisi ini dianggap bagus pada saat ini karena posisi ini guru membimbing dan menuntun siswa dalam permasalahan yang telah diperbuat siswa dan mencari solusinya. Nah, di posisi manajer inilah yang paling ideal untuk guru saat ini karena di sini posisi manajer ini setiap ada permasalahan pada anak, kita akan mencari solusi. Kita akan gali informasi dari anak, dari informasi yang kita dapat dari anak, di sana kita akan mencarikan solusi. Solusi ini akan kita cari bersama dengan anak, bukan guru sendiri yang mencari solusi, dan bukan anak saja yang mencari solusi, tapi guru dan siswa. Apa permasalahannya dari informasi-informasi yang kita dapat dari siswa. Oke, next. Di sini tentang kebutuhan dasar anak kita, yaitu yang pertama yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima. Selanjutnya kebebasan dan kesenangan bagi murid kita. Bertahan hidup di sini maksudnya ini kan kebutuhan dasar. 5 kebutuhan dasar. Siswa melakukan sebuah kesalahan untuk bertahan hidup. Di sini maksudnya siswa kalau udah membuat permasalahan di sekolah atau di kelas, dia ada alasannya untuk bertahan hidup itu, ya. Makanya di sini dia berusaha untuk bertahan hidup dengan kesalahan yang dia buat. Begitu juga yang kedua itu kasih sayang dan rasa diterima di keluarga maupun di lingkungan sekolah. Mereka mencari perhatian dari guru-guru atau dari teman-temannya, teman-teman sebayanya, karena kekurangan kasih sayang. Dia tidak merasa diterima dengan teman-temannya dan tidak merasa diterima dengan guru. Makanya anak mencari perhatian. Yang kedua ini untuk melengkapi kebutuhan dasar murid, yaitu penguasaan. Kita lihat ada tugas yang tidak ingin mengerjakan tugas, seperti anak-anak kita ada juga yang tidak mengerjakan tugas. Mungkin ini memahami materi mungkin kurang anak kita, penguasaan materinya kurang, kita menyampaikan mungkin ada strateginya yang kurang, strategi atau statement yang kita berikan sama anak mungkin kurang, anak belum bisa menangkap apa yang kita sampaikan, karena kebutuhan anak ini beda-beda, setiap anak berbeda kebutuhan dasarnya. Makanya di kurikulum Merdeka yang disampaikan dengan pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara, yang itu menuntun anak sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alamnya. Yang dimaksud sini kodrat alam itu kodrat yang udah ada dibawa dari anak dari lahirnya, itu kodrat alam. Tapi kalau kodrat zaman itu dituntut dengan zaman masa sekarang misalnya, itulah kodrat zaman, kita ikuti zaman kita. Bagaimana zaman sekarang kita ikuti alurnya. Itu sesuai dengan pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Baik, selanjutnya itu kebebasan. Kebebasan
mereka butuh kebebasan karena ingin mendapatkan dan memenuhi kebutuhan dasar. Anak ini mempunyai kebutuhan dasar, yaitu tadi 5, yang keempat yaitu kebebasan. Anak merasa bebas, dia ingin bebas-bebasnya, tidak terikat oleh guru walaupun temannya. Nah, di sini kebebasan, anak diberi kebebasan. Pada kurikulum Merdeka juga dituntut seperti itu, anak dimerdekakan. Merdeka di sini bukan tidak memberikan tugas, tapi kita ikuti alurnya, menggali bakat dan minat anak, memerdekakan anak. Misalnya si A hobinya menggambar, kita ikuti dia, dan si B mungkin hobinya matematika, kita ikuti. Di sana nanti kita belajar juga tentang berdiferensiasi, yaitu mungkin kita rancang juga seperti itu untuk modul berikutnya. Oke, saya lanjutkan tentang kesenangan. Kesenangan di sini maksudnya mungkin sering kita jumpai anak-anak merasa bosan dan tidak termotivasi belajar karena tidak terpenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, di sini mungkin anak mencari kesenangan karena nggak terpenuhi kebutuhan dasarnya. Mungkin kita memberi pelajaran materi-materi mungkin tidak sesuai sama anak akan mencari kesenangan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Apapun akan dilakukannya. Oke, next. Untuk tadi penghukum yang ditempatkan posisi 5 kontrol tadi, penghukum merasa bersalah tadi, kita harus ditempatkan guru ini pada segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki bagi kesalahan sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya. Di sini segitiga restitusi adanya menstabilkan identitas. Ini maksudnya anak yang punya permasalahan tadi, kita stabilkan identitasnya dulu. Kalau udah kita stabilkan identitasnya, kita biarkan anak dulu dengan pemikirannya, terus nanti kita lanjutkan dengan validasi tindakan yang salah. Apa itu validasi tindakan yang salah? Di sana baru kita minta informasi dari anak, apa kesalahan anak yang diperbuat tadi. Nah, di sini kita bisa menggali informasi dari anak, makanya validasi tindakan yang salah, apa kesalahan si anak. Kalau udah dapat keyakinan, menanyakan keyakinan di sini, maksudnya kita membuat keyakinan, kesepakatan kelas kita. Misalnya di sekolah atau di kelas, Bapak Ibu bisa membuat kesepakatan pada anak-anak kita di kelas. Misalnya kesepakatan itu contohnya, kita buat kesepakatan hari ini ya, mungkin kesepakatannya harus datang tepat waktu, ngerjakan tugas harus selesai dengan waktu yang diberikan. Kelas kita, lingkungan sekolah kita harus bersih biar kita nyaman belajar. Mungkin ada lagi kalimat-kalimat lain yang kita ucapkan untuk meyakinkan kelas kita. Itu kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ini itu kita buat bersama-sama dengan anak-anak kita, bukan guru saja yang membuat. Karena di sini kita dituntut pada kurikulum Merdeka ini harus memerdekakan anak. Memerdekakan anak seperti di sini maksudnya kita berdiskusi dengan anak, berkolaborasi dengan yang lain, dengan rekan sejawat, dengan guru yang lain, saling sharing kita, saling membagi ilmu yang didapat. Begitu juga sama anak, kita akan sering membagi ilmu pada anak. Anak akan berdiskusi dengan kita. Kita buat kesepakatan kelas, keyakinan kelas. Oke, next. Tadi segitiga diskusi, menstabilkan identitas, validasi tindakan salah, dan menanyakan keyakinan. Ya, yang seperti saya sampaikan tadi, untuk itu semua untuk merujuk dari 5 kebutuhan dasar anak. Untuk memenuhi kebutuhan dasar anak, makanya anak membuat kesalahan-kesalahan ada alasannya. Alasan anak itu di sana lah makanya kita untuk menyelesaikan permasalahan dengan siswa kita dengan segitiga institusi ini. Yang pertama tadi menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, mencari informasi maksudnya di sini. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Oke, next. Di sini, ini ada contoh-contoh untuk membuat keyakinan kelas kita.
dengan anak. Ya, ini juga nanti ada videonya juga membuat keyakinan kelas sama anak. Boleh nanti ibu sticky note-nya kita beri sama anak. Setelah kita beri sama anak, anak buat keyakinan kelasnya masing-masing dengan apa yang dipikirkannya. Biar anak nyaman belajarnya, bukan tuntutan dari guru saja. Di sini keyakinan kelas saya udah coba buat di kelas tentang keyakinan kelas. Di sini berbagai macam ide-ide anak yang muncul. Di sini ada anak, Bu, kita menggunakan ice breaking, Bu, biar enak belajarnya, Bu. Oke. Terus ada juga anak bilang, Bu, kita belajarnya nyantai aja ya, Bu. Boleh, dengan kesepakatan kelas, asal disiplin. Boleh. Terus banyak lagi keyakinan kelas yang kita buat. Bu, kita belajarnya nggak boleh makan yang minum ya, kata anak-anak. Bagus. Nah, dalam kelas kita disiplinkan. Terus ada, Bu, nggak boleh buang sampah sembarangan ya, Bu. Nah, buat keyakinan kelas. Terus setelah itu keyakinan kelas, saya juga buat di sini feeling. Feeling ini maksudnya perasaan anak dalam belajar. Perasaan anak dalam belajar. Anak buat emojinya. Itu ada yang buat senyum, mungkin enak dalam belajarnya. Ada anak yang membuat emojinya, rambutnya berdiri-berdiri. Maksudnya di sini apa? Kita tanya sama anak, kenapa nak sampai begini nak? Rambutnya sampai berdiri-berdiri. Iya Bu, habisnya belajarnya sulit Bu, susah Bu. Nah, makanya anak perasaan anak kita tanya di sini. Setelah kita membuat keyakinan kelas, itu perasaan anak feeling. Ya, itu kita tanya. Anak boleh menggambarkan bentuk wajah seorang, boleh emoji bukan dengan kata-kata. Tadi keyakinan kelas kita buat dengan kata-kata, tapi kalau dengan feeling ini kita buat dengan emoji. Anak lebih suka dia menggambar, mewarnai. Terus nanti ada lagi marah. Kenapa nak sampai ini gambarnya? Gambar ada yang marah di sini. Iya Bu, teman saya mengganggu Bu kalau saya belajar Bu. Itu kata anak-anak. Jadinya ini kita anak tempat pelampiasan sama kita. Apa yang ada di pikiran anak kita terima. Nanti kita buat keyakinan kelas. Udah kalau kita udah buat keyakinan kelas kita, itu yang kita buat tadi kesepakatan kelas kita. Nah, akan kita terapkan budaya positif. Budaya positif inilah dari keyakinan kelas. Ada juga aturan-aturan sekolah. Kita buat keyakinan sekolah kita. Kita buat visi dan misi sekolah kita. Visi dan misi sekolah kita atur bersama, kita buat bersama. Itulah makanya tercapai positif di sekolah kita. Positif, budaya positifnya. Oke, next. Ya, di sini ada lampiran foto-foto juga. Bagaimana anak tampilannya, keyakinan kelas. Ini sebetulnya ini video ini ya. Nah, video bagaimana anak dalam kelas membuat keyakinan kelas. Begitu juga ada juga video-video tentang lingkungan sekolah kita budaya positif. Ya, next masih ada juga fotonya. Ya, kebetulan ini videonya ya. Videonya ya Bapak Ibu. Boleh. Next langsung. Nah, di sini juga udah terlihat budaya positif di sekolah kita. Mungkin selama ini kita udah menerapkan budaya positif di sekolah kita. Tapi apa salahnya kita lanjutkan untuk kedepannya dan lebih ditingkatkan lagi. Bagaimana tadi kita menggunakan 5 kebutuhan dasar anak tadi, itu dibutuhkan sama anak, dan 5 posisi kontrol tadi, itu untuk mengontrol kita dengan segitiga restitusi tadi. Oke. Mungkin itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan tentang budaya positif. Boleh Bapak Ibu bertanya? Boleh? Ada Bapak Ibu yang mau ditanyakan tentang budaya positif? Kita terapkan di sekolah SD 5 misalnya kan. Misalnya setiap hari kita anak minimal 5 sampah gitu anak setiap hari. Oke. Iya, mantap, luar biasa ya Bapak Ibu pertanyaan untuk rekan kita. Kita akan menerapkan budaya positif. Iya. Lingkungan bersih, satu orang anak 5 sampah gitu kan. Iya, insya Allah terlaksana ya Bapak Ibu ya di sekolah ini. Kita akan
Iya, insya Allah kita praktekkan ya Bapak Ibu ke depannya ya. Biar sekolah kita menjadi budaya yang positif, di sekolah kita akan terlaksana. Ini Itu kita awasi ya. iya, dalam pengawasan guru. Dalam pengawasan guru kita akan mengutip sampah dengan anak. Bukan anak aja yang kita suruh, kita ikut. Nah, kita ikut mendampingi anak. Setiap anak datang, kalau ada sampah nampak nak, tolong ya nak ya, kutip 3 sampah atau 5 sampah di lingkungan kita biar kita nyaman belajar di sekolah ini. Boleh, mantap. Semoga terlaksana ya Bu ya, kita terapkan di sekolah kita ini, di SDN 5 Mandau. Oke, ada lagi Bapak Ibu yang akan bertanyakan tentang segitiga restitusi, atau ada yang belum kurang paham? Mungkin penjelasan saya mungkin kurang paham, boleh ditanyakan apa itu segitiga restitusi, atau tentang yang lainnya juga boleh, tentang budaya positif. Boleh Ibu ya? Enggak. Iya Ibu. Boleh tadi Kak ke slide segitiga restitusi. Kak, NIM yang tadi sih. Oke, iya. Ibu, saya izin bertanya mengenai Iya, segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Di Iya. sini kan kita sudah mengerti maksud dari menstabilkan identitas. Contohnya juga sudah ada. Ya, maksudnya kan tadi siswa yang membuat kesalahan kita beri ketenangan terlebih dahulu. Contohnya, ia tidak apa-apa, semua orang juga berbuat kesalahan. Apakah berlaku untuk semua kesalahan? Ya, baik. Oke, luar biasa ya pertanyaan Bu Kiki ya. Kita aplaus buat Bu Kiki. Oke, di sini Bu Kiki bertanya, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini di sini kan menstabilkan identitas anak setelah berbuat kesalahan. Apakah ini berlaku untuk kesemuanya? Iya kan Bu Kiki? Seperti itu. Oke, di sini berlaku untuk semuanya. Semua murid kita berlakukan semua, tidak membeda-bedakan si A si B. Maksudnya kesalahan, setiap kesalahannya. Apakah Misalnya semua kesalahannya tuh terlalu berat gitu. Iya. Apakah masih bisa juga kita beri ketenangan dulu? Iya, maksudnya di sini memang iya Bu Kiki, anak kita beri ketenangan dulu. Kalau anak udah membuat kesalahan, biar anak nggak menjadi beban mental, biar percaya dirinya muncul. Jadinya kalau anak berbuat kesalahan, kita biarkan aja, stabilkan identitasnya dulu. Nah, dia akan tenang. Setelah itu baru kita kaji bagaimana terjadinya permasalahannya. Kita ambil informasi dari anak. Apapun berat sedikitnya permasalahan, tetap kita beri, menstabilkan identitas. Di sini maksudnya kan ini ditenangkan diri anak dulu. Anak misalnya ini buat kesalahan, dia habis berantem sama teman ya, habis berantem sama teman itu dia kan identitasnya, emosinya kuat. Kalau kita bertanya, anak akan apa dia? Iya, emosinya itu tidak mau dia nerima apa kata guru. Apalagi kalau misalnya masalahnya kecil, itu masalah yang berat mungkin ya, anak lagi berantem emosinya. Tapi masalah kecil mungkin kesalahannya nggak buat tugas atau gimana, itu masalah kecil mungkin. Biar muncul percaya diri anak. Kalau kita di sini nanti kan ada tadi 5 ketentuan posisi tadi, penghukum merasa bersalah. Itu mungkin dengan kata-kata lemah lembut kita, tapi anak merasa bersalah, mendalam sama dia. Kenapa kamu kayak gini sih nak? Mungkin itu kan lembut, gurunya menyebutkan seperti itu, kata-kata mengucapkan, tapi mendalam bagi anak. Karena mendalam seperti itu, karena diresapinya, apa kata guru itu walaupun lemah lembut gurunya menyebut, tapi itu kena ke hatinya. Itu beban mental bagi anak. Anak merasa bersalah, ya, guru juga merasa bersalah. Nah, itu akan menurunkan mental anak. Nah, beban mental sama anak. Makanya tadi kita ada 5 posisi guru juga tadi. Ini untuk penyelesaiannya. Ini segitiga restitusi ini yang lebih ideal saat ini kita untuk menyelesaikan. Nah, menyelesaikannya itu maksudnya ini di sini tadi kan ada pertanyaan juga. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, setiap anak punya alasan dia melakukan. Mungkin dia mencari perhatian. Terus adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ini juga pertanyaan bagi anak. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Iya kan Bapak Ibu, setiap orang, termasuk saya sendiri, saya juga banyak juga kesalahan. Begitu juga anak kita juga punya kesalahan. Nah, berarti kita tidak boleh menghukum anak.
Menghukum anak itu maksudnya ada kategori-kategorinya. Nah, di sana dengan penyelesaian ini kita buat keyakinan kelas. Pertama kali menstabilkan identitas sudah stabil anak. Di sini validasi tindakan yang salah, tindakan anak tadi salah. Karena tindakan anak salah tadi kita koreksi dan kita dapatkan informasi dari si anak. Kenapa nak? Kamu kelahi tadi ya? Kenapa? Kita cari informasi dari anak. Kayak gini bu. Oke. Dari sana guru menuntun dan membimbing anak untuk menyelesaikan solusinya. Nah, tadi ada di posisi kontrol sebagai guru tadi 5 kontribusi guru, ya. Nah, ini kebutuhan dasar anak tadi udah disampaikan juga. Ini dia. Anak itu sebaiknya guru di posisi manajer, ya. Tapi kalau udah sampai posisi teman itu udah mantap ibu ya. Apalagi udah sampai di manajer. Manajer ini kita udah koreksi diri untuk menimbulkan karakter anak untuk lebih baik. Nah, di sana kita gunakan segitiga restitusi tadi. Ya Bu Kiki ya. Oke, apakah jelas Bu Kiki? Jelas, terima kasih Mbak. Oke, terima kasih juga buat Bu Kiki ya pertanyaannya. Apakah ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Atau saya terlalu cepat menjelaskan? Enggak, Bu. Oke. Kalau memang udah ngerti semuanya, oke, saya ucapkan mungkin terima kasih. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak Indonesia Maju. Salam. Dan emosi tentang perasaan anak-anak kelas 3. Boleh terserah nempelnya di mana.